Selamat pagi, saya ucapkan kepada para judge, para hiring matter, dan kepada rekan batch 1 Full-Time Data Science Active 8. Perkenalkan, nama saya Stefanus Dudi. Kali ini saya akan mempresentasikan final project mengenai perbandingan performa word embedding dengan mengimplementasikan metode default word embedding, metode word to fact, dan metode glove pada sentimen analisis tweets Olimpiade Tokyo 2021. Latar belakang final project, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sentimen analisis. Ini sentimen analisis adalah proses memahami atau penggalian opini dengan menggunakan natural language processing untuk menentukan apakah data positif, negatif, atau netral. Adapun manfaat dari sentimen analisis, ini sentimen analisis sangat penting karena memungkinkan suatu bisnis memahami sentimen pelanggan mereka terhadap merek mereka dengan secara otomatis menyortir sentimen di balik percakapan dalam media sosial, ulasan, dan lainnya, sehingga bisnis dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat. Adapun permasalahan dan tujuan penelitian ini adalah melakukan atau menganalisa hasil performa alternatif dalam fitur engineering yang tepat untuk menaikkan performa matriks dari sentimen analisis dengan melakukan perbandingan antara metode default word embedding dengan menggunakan word to fact dan dengan menggunakan metode glove. Metode final project untuk pengambilan data ini saya mengambil data berasal dari data Kaggle mengenai tweet Olimpiade Tokyo 2001. Adapun batasan penelitian final project adalah dengan melakukan sentimen analisis pada tweet Olimpiade Tokyo 2021. Berikut ini adalah langkah permodelan NLP. Yang pertama kita membaca dataset, yang kedua melakukan pre-processing data yang meliputi melakukan data cleaning, mengatasi missing values, melakukan pembersihan teks, lalu membuat fitur label dengan menggunakan library text blob. Untuk selanjutnya saya melakukan split data di mana saya membagi menjadi dua, yaitu 80% training dan 80% validation. Selanjutnya saya melakukan training model dengan menggunakan model LSTM. Dan yang terakhir saya melakukan evaluation model menggunakan scikit-learn. Berikut ini tahap pelabelan sentimen. Yang pertama itu saya membuat function untuk polarity dengan library text blob. Lalu yang kedua, saya membuat function pemisahan antara sentimen negatif, netral, dan positif. Lalu yang ketiga, saya membuat label untuk fitur label. Berikut ini proses pembuatan embedding layers untuk default word embedding. Yang pertama, saya menentukan max vocab length dan max length. Di sini saya mendapatkan nilai max vocab length ini sebanyak 185.954 dan max length itu sebesar 10. Tahap selanjutnya saya membuat layers embedding dengan parameter max vocab length. Untuk tahap permodelan dan training LSTM ini untuk metode default word embedding, metode word to fact, dan metode glove ini sama. Saya menggunakan dropout untuk dalam layer LSTM saya menggunakan dropout untuk mengatasi overfitting. Lalu untuk outputsnya saya menggunakan activation softmax karena di sini jumlah kategori outputnya ada 3. Lalu untuk loss functionnya saya menggunakan kategori cross entropy. Untuk optimizernya saya menggunakan Adam. Lalu selanjutnya saya melakukan training. Di sini untuk model evaluation saya mendapatkan nilai performa untuk masing-masing nilai tersebut, di mana metode default word embedding menunjukkan performa terbaik dengan unggul dibandingkan dua metode word embedding lainnya dengan nilai akurasi kalau kita lihat di sini 0,95 untuk akurasi dan nilai F1 score 0,95. Lalu selanjutnya saya menggunakan model inference untuk evaluation juga. Di sini saya membuat 3 kalimat tweets baru, lalu melakukan prediksi dengan menggunakan default word embedding, metode word embedding word to fact, dan metode embedding glove. Di sini dari hasil prediksi dengan menggunakan data baru dengan ketiga metode tersebut sama-sama menghasilkan hasil yang sama, di mana tweets pertama itu termasuk dalam label
tweet netral. Lalu yang kedua itu termasuk dalam label tweet netral juga, dan yang ketiga itu termasuk dalam label tweet positif. Yang terakhir ini analisis model. Di sini kalau kita lihat metode default word embedding ini menunjukkan performa terbaik dengan unggul dibandingkan dua metode word embedding lainnya, di mana kita mendapatkan nilai akurasi sebesar 0,95 dan nilai F1 square sebesar 0,95 untuk dataset tweet Olimpiade Tokyo 2021. Namun perbedaan kinerja yang tidak begitu signifikan terlihat antara ketiga metode word embedding di dalam melakukan prediksi dengan menggunakan model inference. Hal tersebut terlihat atau menunjukkan bahwa ketiga metode word embedding ini memiliki kinerja yang kompetitif. Sehingga untuk penggunaan masing-masing metode ini sangat bergantung pada dataset yang digunakan dan permasalahan yang ingin diselesaikan. Di sini saya akan mendemokan model default word embedding dengan menggunakan Google Colab. Di sini terlihat dari hasil prediksi untuk tweets pertama ini termasuk dalam label netral, yang kedua tweets kedua itu termasuk dalam netral, yang ketiga termasuk dalam tweets positif. Demikian presentasi dari saya. Sebagai kata penutup, saya ucapkan terima kasih.